Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong resmi diberhentikan oleh PSSI pada Senin, 6 Januari 2025, meski kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2027. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang diselenggarakan hari itu. Hingga kini, Shin Tae-yong belum memberikan pernyataan resmi kepada publik maupun di media sosial pribadinya. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini menyampaikan pesan emosional melalui kolom komentar di unggahan Instagram Nova Arianto, salah satu asistennya selama menangani Timnas Indonesia. Dalam komentar itu, Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf. Ia menulis, terima kasih Nova, dan saya minta maaf tak bisa bertahan hingga akhir. Ia juga menitipkan pesan yang menyentuh hati, tolong jaga baik-baik pemain lokal kita dan pergilah ke Piala Dunia. Sampai bertemu lagi dan terima kasih sangat banyak untuk kebersamaannya. Shin Tae-yong mulai melatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Selama masa kepemimpinannya, ia berhasil meningkatkan performa tim secara signifikan, membawa Garuda tampil memukau di berbagai turnamen internasional, termasuk melaju ke final Piala AFF dan memecahkan rekor di kualifikasi Piala Asia. Meski keputusan pemberhentian ini menuai berbagai tanggapan dari publik, pesan terakhir Shin kepada Nova Arianto mencerminkan harapannya yang besar bagi masa depan sepak bola Indonesia, terutama untuk membawa timnas ke pentas Piala Dunia. Kepergian Shin Tae-yong tentu meninggalkan jejak yang mendalam bagi Timnas Indonesia dan para penggemarnya. Setelah resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir bergerak cepat mencari pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan bahwa penerus Shin Tae-yong berasal dari Belanda dan akan segera diperkenalkan. Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas kontribusinya selama melatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini telah memberikan banyak prestasi dan membawa perubahan signifikan pada skuad Garuda. Dalam pertemuan langsung antara Shin Tae-yong dan manajer Timnas, Sumarji, keputusan untuk mengakhiri kerjasama ini telah diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Meskipun nama pelatih baru belum diumumkan, Erick Thohir memastikan bahwa penerus Shin Tae-yong berasal dari Eropa, tepatnya Belanda. Calonnya sudah ada. Akan kami perkenalkan pada tanggal 12 Januari pukul 4 sore, ujar Erick Thohir. Sosok ini diharapkan mampu melanjutkan tongkat estafet kepelatihan dan membawa Timnas Indonesia tampil lebih gemilang di ajang internasional, khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain pelatih baru, PSSI memberikan kabar baik lainnya terkait tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan, Ula Romeni, disebut sudah dalam tahap lanjutan. Erick Thohir optimistis pemain asal Belanda ini dapat segera memperkuat skuad Garuda. Tidak hanya itu, PSSI juga tengah mengupayakan naturalisasi Mitchell Bakker. Meski prosesnya diperkirakan lebih sulit karena keterbatasan regulasi FIFA, PSSI berusaha mencari solusi agar Bakker bisa memenuhi syarat. Tantangan besar langsung menanti pelatih baru dan skuad Garuda. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini menjadi kunci penting bagi peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Dengan kehadiran pelatih baru dan tambahan pemain keturunan, optimisme publik terhadap Timnas Indonesia terus meningkat. Namun, tantangan berat juga membayangi, baik dalam hal adaptasi pelatih maupun persiapan menghadapi lawan-lawan tangguh. Kehadiran pelatih baru diharapkan membawa angin segar bagi skuad Garuda. Publik Indonesia tentu berharap langkah ini menjadi awal dari pencapaian lebih besar, termasuk harapan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh masyarakat dan persiapan matang menjadi kunci kesuksesan Garuda di panggung internasional. Shin Tae-yong resmi tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, perjalanan Shin bersama skuad Garuda berakhir lebih cepat setelah 5 tahun masa baktinya. Keputusan ini hanya berselang 16 hari setelah kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024. Dalam turnamen itu, timnas yang mayoritas dihuni pemain U22 terhenti di fase grup setelah kalah dari Filipina 0-1 di laga terakhir. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga grup B, di bawah Filipina dan Vietnam, yang akhirnya menjadi juara turnamen. Meski demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi terhadap Shin Tae-yong tidak hanya berdasarkan hasil Piala AFF.
Kita sudah mulai mengevaluasi sejak laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan keputusan mendadak, tetapi mempertimbangkan banyak aspek, ujar Erik. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Dengan 4 laga tersisa, termasuk melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain 5 hari kemudian, skuad Garuda dituntut untuk meraih poin penuh agar menjaga peluang tampil di Piala Dunia. Bagaimana kalau kita waktu itu kalah dari Arab Saudi? Sudah pasti gagal. Jadi, di 4 pertandingan ini kita berharap tim bisa mendulang poin sebanyak mungkin, tegas Erik. Tren pergantian pelatih. Keputusan PSSI untuk mengganti pelatih mengikuti langkah beberapa negara pesaing di grup C. Australia sebelumnya mengganti Graham Arnold dengan Tony Popovich, sedangkan Arab Saudi mendepak Roberto Mancini dan menunjuk Hervé Renard. Erik menilai pergantian ini adalah hal wajar dalam sepak bola, terutama di fase krusial seperti kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini tidak diambil sembarangan. Kita menghitung risiko, tetapi lebih baik mengambil risiko sekarang daripada menyesal di kemudian hari, ditambahnya. PSSI saat ini tengah mencari pelatih baru yang dinilai mampu memberikan dampak signifikan, baik dari segi komunikasi, taktik, maupun kepemimpinan. Pelatih baru diharapkan segera diumumkan sebelum pertandingan selanjutnya, dengan target memaksimalkan performa timnas di sisa laga. Pergantian ini menjadi babak baru bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah skuad Garuda bangkit dan mencatatkan sejarah? Kita nantikan gebrakan baru dari tim kebanggaan Indonesia. Kabar tentang kemungkinan penggantian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia kembali mencuat. Setelah gagal memenuhi target minimal di ASEAN Cup 2024, spekulasi soal masa depan pelatih asal Korea Selatan itu semakin ramai diperbincangkan. Kini, PSSI mulai angkat bicara, meski belum memberikan jawaban tegas terkait isu ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, menyatakan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap berbagai opsi untuk memenuhi target besar timnas Indonesia, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI jelas punya target besar menuju Piala Dunia. Perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik dari segala sisi, ujar Vivin. Meski demikian, ia menegaskan bahwa belum ada keputusan yang diambil terkait perubahan pelatih. Menurut Vivin, segala sesuatu, baik formasi pemain maupun tim pelatih, bersifat dinamis demi mendekatkan Indonesia ke misi besarnya. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia masih berada di jalur yang benar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada November 2024, Indonesia mencatat kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil ini membawa timnas ke posisi ketiga grup C dengan 6 poin, posisi yang menjadi target awal untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi. Namun, menurut Vivin, misi besar seperti ini membutuhkan evaluasi terus-menerus. Semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik. Tidak ada yang permanen, tambahnya. Spekulasi tentang pelatih baru mencuat setelah media Italia, Tuttosport, menerbitkan berita berjudul, Thohir ingin Piala Dunia, pelatih Eropa untuk Indonesia. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa seorang pelatih asal Eropa dianggap lebih cocok untuk memimpin Indonesia menuju panggung dunia. Media itu juga mengkritik strategi Shin Tae-yong yang dianggap terlalu mengandalkan fisik dan kecepatan, meskipun kini timnas Indonesia memiliki pemain yang merumput di Eropa. Tuttosport bahkan menyebut pelatih baru diharapkan tiba sebelum laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Vivin menegaskan, PSSI sepenuhnya mendukung langkah Ketua Umum Erick Thohir dalam mewujudkan misi Piala Dunia. Formasi pemain dan tim pelatih terbaik selalu jadi salah satu pokok bahasan. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan yang diambil, jelasnya. Dengan target besar menuju Piala Dunia 2026, PSSI harus menentukan langkah strategis untuk timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong akan tetap memimpin skuad Garuda, atau akankah era baru dimulai dengan pelatih lain? Publik sepak bola Indonesia menanti keputusan PSSI yang akan menjadi penentu arah perjalanan timnas ke depan. Mimpi timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 terus diperjuangkan dengan keras oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Dengan 4 pertandingan krusial tersisa di grup C kualifikasi zona Asia, peluang skuad Garuda untuk mencetak sejarah masih terbuka lebar. Namun, seberapa besar peluang tersebut? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini menegaskan ambisi besar Indonesia tidak hanya untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga menjadi tim yang konsisten tampil di ajang sepak bola dunia itu. Meski terlihat ambisius, berbagai rencana dan kerja keras Erik mulai menunjukkan hasil nyata.
Untuk pertama kalinya,